Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Siti Maizatul Nur Hasana dari Fakultas Tarbiyah Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Jurusan yang saya tempuh yaitu Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas UAS saya yang berjudul anak berkebutuhan khusus. Salah satunya yaitu anak autisme. Nah, apa sih anak autisme itu? Karakteristik autisme itu bagaimana? Dan bagaimana sih cara penyembuhannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang autisme. Ada yang tahu autisme itu apa? Baik, autisme adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi menutup diri. Nah, gangguan ini mengakibatkan anak mengalami keterbatasan dari segi komunikasi, interaksi sosial, dan tingkah laku atau perilaku. Baik, autisme bukanlah suatu gangguan atau penyakit kejiwaan ya, bukan ya autisme itu, melainkan karena merupakan suatu gangguan yang terjadi pada sistem otak, saraf otak ya, sistem otak, sehingga menyebabkan otak tersebut tidak berfungsi selayaknya otak normal. Nah, dan hal ini manifestasi pada perilaku penyandang autisme. Nah, apa sih pengertian autisme itu? Baik, kata autisme itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu auts dan ism. Baik, out itu berarti diri sendiri, dan ism itu yang secara tidak langsung menyatakan orientasi atau keadaan, disebut juga dengan saroto. Sehingga autisme ini dapat didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang luar biasa asik dengan dirinya sendiri, Nah, ini menurut siapa? Ini menurut Reber 1985 dalam Trevelyan, yaitu dengan kawan-kawannya pada tahun 1998. Nah, pengertian ini menunjukkan pada bagaimana anak-anak autisme ini gagal bertindak dengan minat pada orang lain, Tetapi sehingga beberapa penonjolan perilaku mereka ini tidak membantu orang lain untuk memahami seperti apa dunia mereka itu. Nah, itulah pengertiannya ya teman-teman. Selanjutnya, karakteristik anak autis. Nah, ada 5 karakteristiknya, yaitu pertama, hambatan dalam komunikasi. Nah, anak autis ini susah ya untuk berkomunikasi dengan orang seperti kita orang biasa, itu agak terhambat komunikasinya. Karakteristiknya pertama, hambatan dalam komunikasi. Kedua, yaitu kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain atau objek di sekitarnya, serta menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Yang ketiga, yaitu bermain dengan mainan atau benda-benda lain secara tidak wajar. Keempat, yaitu sulit menerima perubahan pada rutinitas dan lingkungan yang dikenal. Terakhir, kelima, yaitu gerak tubuh yang berulang-ulang atau adanya perilaku yang tidak tertentu. Itulah karakter anak autisme, teman-teman. Baik, indikasi dan penyebab autisme itu apa ya? Ada yang tahu? Nah, ini saya menjelaskan. Hingga kini itu apa yang menyebabkan seseorang dapat menderita autisme itu belum diketahui secara pasti. Namun, riset-riset yang dilakukan oleh para ahli medis menghasilkan beberapa hipotesis. Mengenai penyebab autisme ini. Dua hal yang diyakini sebagai pemicu autisme adalah pertama, faktor genetik. Nah, faktor genetik itu yaitu faktor keturunan. Adapun faktor sistem saraf. Adapun juga dari faktor lingkungan ya, ada faktor lingkungan seperti pengaruh zat kimiawi dan lain sebagainya. Bahan pengawet panganan juga bisa mungkin. Nah, langkah penanganannya bagaimana sih anak autisme itu, yaitu dengan metode TEACH. Nah, metode TEACH atau bisa juga dengan terapi ya. Namun dengan terapi juga, yaitu dengan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan perilaku adaptasi anak usia dini adalah dengan metode TEACH, TEACCH, atau disebut juga dengan Treatment and Education of Autism and Related Communication Handicapped Children and Autism. Nah, itu ya. Program aplikasi metode TEACH adalah dengan menggunakan sistem komunikasi visual, yang mana anak berkomunikasi dengan setiap orang melalui gambar dan foto. Hal ini karena karakteristik anak autis itu ketertarikan dengan terhadap objek atau foto ya, gambar lebih tinggi daripada dengan manusia.
Proses timbal balik dalam suatu sistem komunikasi dengan gambar pun dibuat lebih mudah, sehingga lebih mudah divisualisasikan kepada anak autisme ini. Nah, seorang anak autis itu membawa gambar untuk meminta pertolongan. Nah, bisa dengan gambar ya meminta pertolongannya anak autisme itu. Kemudian guru menghampiri anak menunjukkan gambar yang ia minta. Gambar apa yang ia minta? Gambar kue, gambar apa ya aja. Kemudian guru memberikan apa yang ia minta dari gambar tersebut. Nah, itulah penjelasan dari anak autisme atau autis. Nah, sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari ucapan saya, boleh ditanyakan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.